Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Husna, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, kita akan membahas satu perbuatan yang mungkin selama ini hidup kita tidak tercurah keberkahan karena satu perbuatan yang selama ini tidak henti-hentinya, yaitu kemaksiatan. Untuk itu pemirsa, tema kita pada kesempatan siang hari ini, stop maksiat, segeralah bertaubat. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Ahmad Naji, kemudian juga Ustadz Fatih Rishad, dan juga Ustazah Maryamah yang akan membahas tema yang menarik ini. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, Ustadz Fatih Rishad, Ustazah Maryamah, dan semua jamaah yang semoga kita semua adalah orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan berkah berlimpah. Duitnya banyak. Oh, kalau udah duit udah amin ya Pak. Biar Bapak juga duitnya banyak semuanya. Karena kalau duit banyak, insya Allah ada kesempatan kita berbuat banyak kebaikan. Stop maksiat, bersegeralah untuk bertaubat. Ini adalah sebuah kata kunci yang bila kita amalkan, maka dipastikan kita bahagia dunia akhirat. Kita lihat contohnya, bagaimana Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, Allah marah, terusir dari surga. Bagaimana kemudian Nabi Yunus tidak sabar dalam dakwah, dia lari, kemudian sampai ditelan oleh ikan. Jemaah, ini semua diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa setiap engkau yang melakukan kemaksiatan, dipastikan kau akan senantiasa dalam kesusahan. Maka tema ini adalah sebuah pilihan cerdas dari Damai Indonesiaku, menjadi jawaban buat berbagai kesusahan yang sekarang banyak orang sedang keluhkan. Ente berhenti maksiat, kagak bakal menjadi melarat. Mengapa? Karena pada saat engkau berhenti dari bermaksiat, kau akan mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Fafirru ilallah, itu perintah dari Allah. Bersegera menuju Allah. Orang pada berebut pengen dekat sama orang kaya, pengen dekat sama pejabat karena mereka berharap mendapatkan manfaat. Lalu bagaimana mungkin kau tidak punya keyakinan pada saat dekat kepada Dia yang Maha Hebat, yang menciptakan semua yang ada di permukaan bumi ini? Jemaah, karena itu ini adalah sebuah solusi konkret. Cuma kita perlu tahu bahwa begitu berat juga untuk kita membentengi diri dari hal-hal yang zaman sekarang dulunya kagak ada, sekarang ada. Makanya kalau orang di tahun 2025 mereka menjadi orang yang soleh, tentulah mereka orang yang hebat dibandingkan orang yang tahun 1980 mereka soleh. Karena godaannya nggak berat masa itu, teknologi belum canggih. Belum lagi dengan berbagai usaha orang-orang ingin menyesatkan dan terjebak dalam kedurhakaan. Maka ada 4 pintu yang perlu kita waspadai. Pertama yaitu al-lahadhat, yang kedua adalah al-lafadhat, yang ketiga al-khotorat, yang keempat al-khutuwat. Waktu ini tidak cukup untuk membahasnya, tetapi
sesuatu yang tidak bisa kita sempurnakan pembahasannya, bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Yang paling pertama adalah pintu gerbang dari pandangan. Ibu tahu kisah tentang seorang wanita yang tergila-gila sampai mengunci seorang lelaki di dalam kamar. Sebab apa itu Zulaikha dalam tafsir disampaikan namanya? Sampai punya kayak begitu niatnya. Pandangannya ngelihat Nabi Yusuf nggak ketahanan karena gantengnya kelewatan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, emang kalau ngelihat cowok cakep begitu apa? Kagak ya? Ya orang udah tua sih. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini baru yang perempuan melaki. Kemudian juga diceritakan bagaimana perempuan-perempuan yang mengiris tangannya karena melintas itu Yusuf. Pandangan. Ada seorang sahabat Nabi yang sampai lari ngunci pintu, namanya Ibnu Abbas. Kita akan temukan kisah ini dalam kitab Mukasyfatul Qulub Imam Ghazali. Begitu lewat seorang lelaki yang masih muda, Amrod namanya. Wah, ini 70 kali lipat godaannya dibanding wanita paling cantik di permukaan bumi. Seorang lelaki yang dia masih muda kemudian akan menggoda. Ibnu Abbas melihat orang ini melintas, dia masuk ke dalam rumah, dikunciin pintu. Jemaah, apa yang ditakutkan oleh Ibnu Abbas ketika beberapa saat berteriak, apakah sudah lewat lelaki yang tampan itu? Masih muda, Amrod namanya. Sudah lewat, wahai Tuhan. Baru dia keluar. Ketika ditanya, mengapa kau lari mengunci dirimu di dalam rumah, tidak ingin melihat lelaki muda itu? Karena kata beliau, godaan lelaki yang masih muda, yang tampan rupawan, dia 70 kali lipat dibandingkan seorang wanita yang paling cantik. Pandangan. Yang kedua, al-lafazat dari lisan, dan ini yang paling banyak menyebabkan orang terjebak dalam keadaan kedurhakaan kepada Allah. Paling banyak dia punya mulut suka ghibah, suka namimah, menceritakan aib saudaranya, memfitnah. Jemaah sekalian berbahagia, kajian ini mengharuskan kita menghentikan perbuatan itu. Ente tahu nggak, kalau ente yang diomongin, yang dibuka aibnya, perasaan bagaimana? Sekarang malah justru ditunjukkan. Apalagi ada budaya kalau Sabtu Minggu, perempuan-perempuan yang pada joget di pinggir jalan dengan dalil kesehatan. Aduh, gua nggak tahu ngajinya di mana nih orang pada. Dan yang lebih anehnya, para suami kebangetan rela istrinya dikonsumsi oleh orang banyak yang lewat melihatnya. Dan mereka bila membiarkan, dayus namanya, tidak akan masuk ke dalam surga. Saya perlu ingatkan dari mimbar Damai Indonesiaku TV One, kau perlu sehat, tapi tidak perlu berbuat maksiat untuk mendapatkan sehat. Dia pada joget, dia pada jejingkrakan, orang pada ngeliat, lu joget di dalam kamar, jangan pakai baju ketat, lu nggak pakai baju sekalian gak ada masalah. Kalau dalam kamar di rumahnya sendiri. Jemaah, ujian kita kelewat berat, belum lagi kemudian disuguhkan di infotainment, di berita, bagaimana kemudian membuka aib saudaranya dan kita menyaksikan dan menikmati. Apakah kemudian kita tidak takut pada saat Allah nanti akan mengancam dengan sebuah siksaan yang pedih? Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Begitu kata Al-Quran, Allah kepengen supaya kalian bertaubat dan Allah menerima taubatmu. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walladzina yattabi'una asyahawati, mereka adalah orang-orang yang menginginkan kalian condong kepada kedurhakaan. Dan ini adalah kajian
yang akan menyisakan di dalam hati semangat untuk melakukan ketaatan. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Beliau telah mengingatkan betapa pintu-pintu masuknya maksiat diantaranya yaitu pandangan mata. Ditahan dulu Kiai, beberapa poin yang akan disampaikan bagaimana pintu-pintu maksiat itu masuk dari beberapa pintu. Kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk berinteraksi dengan Kiai Haji Syarif Matnaji untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Sahidin boleh berdiri, silakan Pak Sahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kiai, nama saya Syahidin. Izin bertanya Kiai, seperti yang disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 8 bahwa syarat taubat itu harus taubatan nasuha, ya, taubat dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kadang sering kita melihat manusia ya kalah dengan hawa nafsunya. Setelah bertobat dia kembali maksiat lagi. Gitu. Apakah itu tandanya tobat seseorang itu tidak diterima ataukah tobat yang berulang itu tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, idealnya ini guru SDI ya. Pahlawan tanpa tanda jasa dan engkau bukan beban negara. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, idealnya memang kudu taubatan nasuha. Begitu ente melakukan kesalahan, maka kemudian bertaubatlah dan jangan mengulanginya. Taubatan nasuha, bahkan merecover dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini idealnya. Tetapi yang namanya manusia, maka mereka akan selalu dilingkari oleh tipu daya setan. Emang targetnya kita disuruh bikin banyak dosa. Tapi jangan pernah kecil hati. Karena kasih sayang Allah lebih luas daripada amarahnya. Selagi engkau menjadi orang yang tahu mengakui kesalahanmu di hadapan Allah, berkali kau melakukan, berkali kau iringi dengan pertaubatan, dia Allah masih menerima taubatmu. Kalau sama manusia tuh pakai ada kapoknya. Gue mah capek, maafin lu, besok begini lagi, manusia. Tapi kalau Allah enggak, bahkan diberikan terus harapan. Jamaah, yang saya perlu ceritakan di kesempatan kali ini, di masa Rasulullah SAW, ini diceritakan dalam kitab Ihya. Ada seorang lelaki yang kalau malam sholat malam, tapi kalau pagi dia nyolong. Malamnya dia sholat bangun, ini kan amalan berat bu, amalan berat. Tapi dia kerjain, siangnya dia nyolong. Datanglah sahabat bercerita kepada Nabi, ada si fulan yang ama sholat malam gemes banget, nggak pernah ditinggalin. Tapi kalau siang nyolong melulu, nyolongnya cuma dikit. Kan ada yang nyolong sampai duit rakyat kebanyakan diambil. Udah nggak main miliaran, sekarang mah demennya triliunan. Mudah-mudahanlah Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Kalau emang begitu semuanya, biar kepegang sama KPK semuanya. Oh itu duit rakyat ya akhi. Jamaah sekalian berbahagia, kenapa kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, biarin, ntar juga lama-lama dia berhenti karena sering sholat malam. Artinya bertaubat terus, kendati pun kau kesulitan untuk menghentikan perbuatan dosa. Yang penting jangan berhenti bertaubat, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji, boleh duduk kembali. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan dengan Pak Sahidin tadi, bagaimana syarat-syarat diterimanya taubat itu sendiri. Insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fatih Rishad. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di duren sawit. Semangat jawab salam banyak duit. Genceng amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang saya muliakan para tuan guru kita yang kita muliakan, Abuya Kiai Haji Muhammad Syarif Matnaji, semoga Allah berikan beliau perlindungan dunia akhirat, Allah berikan beliau berkah dunia akhirat. Ibunda Ustazah Hajah Maryamah yang saya muliakan, semoga sehat selalu, berkah dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada, DKM Masjid Al Husna dan berikut jajarannya, semoga semuanya Allah turunkan rahmat dan barakahnya. Bu, seragam cakep amat ini, udah lunas. Saya lupa Kakanda Ustadz Muhammad Sofyan yang saya cintai. Begini, agama kita mengajarkan miftahul khair at-taubah, kunci segala kebaikan. Kalau ngomong baik, berkah masuk, senang masuk, teduh masuk, galau tingkat kabupaten hilang. Tahu galau tingkat kabupaten? Kue pancong ada 5. Jaga. Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain, ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya di sini. Oi, agama kita mengajarkan kunci segala kebaikan adalah taubat. Ada orang senang tapi keluar dari rel agama, itu bukan kebaikan. Maka kalau udah ngomong kebaikan, berkah dapat, bahagia. Miftahu kullil khair at-taubah, kunci segala kebaikan adalah taubat. Bu, Pak, heran saya, maafin saya Pak, dari tadi ibu terus saya lakonin. Kalau bapak mah anteng, ibu-ibu kagak diajak ngomong, dia ngomong sendiri masalahnya. Ada rumah gedong bertingkat serba istimewa, tapi pintunya dikunci. Ibu bisa masuk nggak? Kalau mau masuk bagaimana? Kuncinya dulu cari, betul? Bu, Pak, ada mobil mewah 7 miliar, tapi pintunya cuma 2, mirip-mirip bajai dah. Pak, tapi kuncinya kagak ada, bisa masuk nggak? Kita pengen hidup berkah, kita pengen hidup bahagia. My house is my paradise. Do you understand what the meaning of that? Yes. Emang abang tawarnya apa itu? Combro. Kita pengen hidup bahagia, maka kuncinya adalah tahu. Berarti kesimpulannya, ada orang uangnya banyak, hasil korupsi. Ada orang bandanya banyak, dia dagang suka ngurangin timbangan, suka ngurangin takeran. Uangnya banyak, hasil nepu. Hartanya banyak, hasil haram, saudara. Tapi dia kayaknya senang aja, dia kayaknya bahagia aja, kayak kagak ada beban. Kata kita, tapi tidak ada yang lepas daripada remote control Allah. Bu, tidak ada konsep orang bahagia tapi kerual ler agama dia bahagia. Tidak ada. Tidak ada orang senang tapi lompat pagar daripada agama Allah. Tidak ada. Semuanya harus dengan konsep kita. Maka yang harus kita cari adalah kunci taubat. Ustadz, saya udah taubat Pak Ustadz, saya udah istighfar 1000 kali. Bang, apa aslinya istighfar 1000 kali? Tapi lu lakonin lagi nyolong. Apa arti istighfar sholat taubat 1000 kali? Masih aja dengki sama tetangga. Makanya kita kudu belajar.
Kalau kita pengen belajar taubat, hunaka arba'atu arkan. Taubat punya 4 rukun. Oi. Assalamualaikum. Itu pojok merah amat ya. Saya kata dending dicabein. Ibu-ibu mana manis-manis banget lagi. Bu, mau berkah harus tahu. Dan taubat punya 4 rukun. Ada orang sholat, habis baca Fatihah, baca surah, langsung sujud. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Jawab ngapa? Bodoh amat ya. Pak. Ada orang sholat, habis baca Fatihah, dia baca surah, langsung sujud. Sah nggak sholatnya? Kenapa nggak sah? Karena meninggalkan rukun, salah satunya ruku dan i'tidal. Begitupun orang taubat. Taubat bukan sekedar istighfar, itu tidak masuk rukun taubat. Yang mandi taubat, yang sholat taubat, itu bukan rukun istighfar, bukan rukun taubat. Cuma ada 4. Yang pertama nyesel. Yang kedua al-azmu ala alla ya'uda ilaih, janji kagak mau ngelakonin lagi. Lu gue Yang ketiga, tarik diri kita ketika ada satu kesempatan kita bisa berbuat lagi. Yang keempat, raddu hukukil adami, kembalikan hak anak Adam yang kita makan secara paksa dan zolim. Assalamualaikum. Tahu STMJ apaan? Apa pok? Empok kalau ngomong sama laki begini melototin ya? Susu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Guru gua mah wali, guru gua mah habib, guru gua mah kiai. Po, jangan suka banggain guru, jadilah murid yang dibanggakan guru. Semua nasihatnya lakonin dong. Udah kagak zamannya sekarang banggain guru. Coba lihat, mana lebih hebat guru kita sama Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, ada nggak manusia yang lebih hebat dari Rasulullah? Riyadus Salihin, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menukil satu hadis. Karena udah kelar, kita buka pertanyaan dulu ya. Silakan Ustaz Sofyan. Baik Ustaz Fatih Rizal, terima kasih. Satu analogi yang sangat menarik ketika kita ingin memasuki sebuah rumah, yang kita temukan terlebih dahulu adalah kuncinya, yaitu syarat bertaubat itu sendiri. Nah, kami persilakan Bapak Al Hidayah untuk mengajukan pertanyaan dan berinteraksi dengan Ustaz Fatih Rizal. Silakan Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Hidayat. Izin bertanya Ustadz, di tengah-tengah perkembangan teknologi dan media sosial hari ini dengan gaya hidup yang hedonis, apa strategi nyata khusus untuk generasi muda untuk stop maksiat dan bertaubat? Jadi istiqomah taubatnya bukan istilah taubat sambalado, Ustaz. Demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi melanjutkan Buya bilang, orang soleh zaman sekarang sama orang soleh tahun 80-70 tahunan yang lalu atau tahun 70-80 beda. Bisa jadi makomnya bagusan yang sekarang. Apa sebabnya? Karena ganjaran yang besar beriringan dengan cobaan yang besar. Orang jadi wali di hutan bisa, tapi belum tentu bisa orang jadi wali di kota metropolitan. Semua rintangan ada. Dulu orang maksiat kudu ke sono. Sekarang dipegang kita, telapak tangan kita, maksiat apapun kita bisa. Begitu kan Bang? Pertanyaannya bagaimana kita istiqomah? Yang pertama, semua anatomi tubuh kita tergantung hati. Al-qalbu kalwi'a izam tala'a bi syai'in
lam yabqa min syai'il akhar mahallun. Kalau hati udah terisi dengan sesuatu full, maka yang lain tidak akan bisa masuk. Just you in my heart. Contoh, cuma kamu sayang yang ada dalam hati abang. Oh, orang tua kita nawarin sama perawan pesing, kita kagak mau. Orang tua nganterin kita perawan sekampung, kita kagak mau. Sekampung. Orang tua kita nganterin kita sama siapa aja, karena udah kebangetan cinta. Maka konsepnya hati itu akan terbelenggu ketika diiringi dengan makan makanan yang haram. Kesimpulannya, semua tergantung kita punya perut. Ada seorang musafir ngangkat tangan, ya Allah kabulkan doa saya. Kata Rasul, bagaimana mau dikabulin? Beli pakaiannya haram, beli makanannya haram, diberikan gizi yang haram. Maka selain daripada menjaga makanan, doa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan agamaku ya Allah dalam ajaran agamamu. Maka udah jaga perut dari makanan yang haram. Doa yang ketiga, doa saya, ikutin semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fatih Irsyad. Boleh di posisi yang sudah tadi disampaikan. Nah pemirsa, kita sebagai manusia mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan dalam bertaubat nasuha. Namun yang namanya manusia selalu dipertemukan dari godaan-godaan kemaksiatan. Sekarang bertaubat, hari ini bertaubat, esoknya maksiat kembali. Nah bagaimana mengatasi hal ini? Bagaimana ketika godaan-godaan maksiat itu terus datang kepada kita sebagai manusia yang tempatnya salah dan dosa, tentu kita harus istiqomahkan bagaimana pintu taubat itu selalu terbuka bagi kita. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan di segmen ketiga oleh guru kita Ustazah Maryama. Namun sebelumnya pemirsa, guru kita Ustadz Fatih Irsyad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dan semuanya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya siap-siap ya Bu, Pak. Silahkan angkat tangan, nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya, sebutkan salah satu syarat diterimanya taubat. Ya, sini Neng. Ya. Silakan nama Kanda sini. Ya, baik. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Efrida. Siapa? Efrida. Ya, Efrida. Izin menjawab pertanyaannya Pak Ustadz. Untuk jawabannya adalah menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Selamat Neng Frida mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Baik pemirsa, ini silahkan diterima hadiahnya 1 juta rupiah. Jangan buat beli cimol ya. Ya, mudah-mudahan bahagia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesia akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam, utangnya lunas. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam, banyak rejeki. Daun salam, daun genjer. Yang kagak jawab salam, bibirnya doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa
wa bihi nasta'inu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, terkhusus dua guru mulia yang sudah memberikan ilmunya di hadapan kita berdua, di hadapan kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sehat badannya, panjang umurnya, sehingga tetap bisa membersamai dan membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, untuk membangun ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti ibu udah hafal ayatnya. Akan tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kita jujur mengakui bahwa tetap berada dalam ketaatan bukanlah satu hal yang mudah. Karena nyata kita alami dengan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan untuk tetap menjadi hamba yang taat, itu susahnya luar biasa. Iya apa iya? Maka muncullah istilah tomat. Habis tobat langsung kumat. Maka jamaah, kalau seandainya tetap ada di jalur yang benar, tetap kita istiqomah dalam ketaatan, adalah satu hal yang susah. Bersyukur kita kepada Allah, karena ternyata guru-guru kita, ulama-ulama kita sudah memberikan tips bagaimana caranya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan ringkas apa yang dinasihatkan oleh ulama itu ke dalam 7 huruf yang saya singkat menjadi TBCSL. Apa Bu? Apa Pak? TBCSL. Itu bukan penyakit Ustazah, bukan. Apa T-nya? Tetaplah bertaubat, jangan berhenti. Ibu, kita punya Allah yang begitu luas ampunannya. Kita punya Allah yang begitu luas maghfirahnya. Maka begitu sadar diri melakukan kesalahan, cepat-cepat kita kembali mendekat kepada Allah dan ajarkan kepada hati kita, tetaplah dalam kebenaran apapun yang kita hadapi. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? B. Apa B-nya Ustazah? Bayangkan ketika kita sedang melakukan maksiat kemudian Israel datang. Bayangkan ketika kita sedang melakukan maksiat, tiba-tiba kita dimatikan oleh Allah dan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzu. Ibu bapak sekalian, kita tentu tahu dan kita sudah hafal ayatnya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan ketemu dengan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tanggal 3 Februari kemarin, saya baru saja ditinggal oleh ayah kami tercinta, yang kami menyebutnya dengan sebutan Baba. Ada yang nyebut ayahnya dengan sebutan Baba? Ada? Ya Allah, nggak sakit lagi Ibu. Tanggal 3 Februari hari Senin, saya datang ke rumah bapak saya, mampir karena saya mau ceramah di kampung saya. Bapak saya sehat, segar, bugar, menyambut kedatangan saya dengan senyumnya. Begitu saya berangkat ceramah, saya cium tangannya, masih sempat saya bercandain, "Mbak, doain biar amplopnya gede." Bapak saya jawab dengan bercanda juga, "Gue doain juga biar berkatnya banyak."
Pulang ceramah saya mampir lagi, bapak saya masih sehat, segar bugar. Saya tanya, udah sholat zuhur, Pak? Udah. Kalau gitu saya mau sholat. Selesai sholat kami masih ngopi segelas berdua. Kami masih makan sepiring berdua. Kami masih tiduran di depan TV berdua. Jam 3 bapak saya bertanya, udah asar belum, Ji? Saya bilang belum, Mbak, bentar lagi. Terus dia nanya lagi, udah asar belum, Ji? Belum, Mbak, bentar lagi. Begitu adzan terdengar, Bapak langsung mandi, langsung sholat. Saya pun sholat. Selesai sholat, saya bilang, Mbak, saya pulang ya, udah sore. Saya cium tangannya, Bapak saya bilang, iya udah, hati-hati. Bapak juga mau ke sawah. Saya baru jalan berapa meter, Bu, adik saya telepon. Saya pikir ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Nyatanya adik saya bilang, Po, sampai di mana? Puter balik. Babak jatuh di sawah. Mobil puter balik, Bu, baru berapa meter adik saya telepon lagi. Babak udah gak ada. Bu, mati itu deket banget. Maka jangan berani-berani kita bermaksiat kepada Allah. Takutnya ketika dimatikan, kita dalam keadaan yang sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kemaksiatan. Itu yang keberapa? Itu yang keberapa? 2. Yang ketiga apa tadi? C. C itu cari teman yang benar. Bu, kalau pengen benar belajar cari teman yang benar. Dan Ibu sudah tepat hadir di sini. Ya, Damai Indonesiaku TV One, tempat Ibu ngecas iman, tempat Ibu cari teman yang benar. Mudah-mudahan teman yang benar ini nanti akan menggandeng tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ada 3 huruf lagi Ustazah ya, nanti akan dijelaskan. Namun saya tahan dulu, kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berinteraksi langsung kepada Ustazah Maryama. Ada Ibu Asmaul Husna, boleh berdiri silakan. Berkaitan dengan tema kita, stop maksiat, bersegeralah taubat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Kiai, Ustadz Fatih dan Ustadzah Maryama. Mohon izin bertanya, bagaimanakah hukum taubat seseorang yang selalu terus lagi dan lagi melakukan kemaksiatan? Jadi malam taubat, sholat tahajud seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, malam tahajud, pagi mencuri dan begitu seterusnya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum tobat seseorang yang terus-menerus melakukan dosa? Dan yang kedua, apakah dengan sebentar-sebentar tobat, sebentar-sebentar maksiat itu tidak bisa disebut dengan mempermainkan Tuhan seperti itu? Mohon dijawab Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada yang modelnya kayak gitu. Ya Allah, gara-gara makan sambal kebanyakan, emah gua kumat. Tobat, gua mah kagak mau lagi makan bakso pakai sambal. Begitu tukang bakso datang hilap. Kemarin 2 sendok tambah malah jadi 3 sendok. Bu, kalau penyakit yang kaitannya dengan jasmani, banyak dokter yang akan bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Tapi kalau sudah yang kita permainkan adalah Allah, ya Bu ya. Terus bagaimana Ustazah? Sementara dalam satu ayat dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bu, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17 dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang mau mendatangi Allah lewat pintu taubat, maka lakukanlah, begitu sadar ia bersalah, segeralah bertaubat. Artinya kita dibolehkan
untuk melakukan kesalahan karena memang kita manusia biasa. Akan tetapi kesalahan yang kita lakukan semaksimal mungkin jangan sampai terulang. Kalau seandainya terulang gimana Ustazah? Minta ampun lagi, melakukan lagi, taubat lagi. Sampai kapan Ustazah? Sampai kita jenuh untuk melakukan kemaksiatan dan hati kita tetap dalam kebenaran. Tapi kita kembali ke poin yang pertama. Ingat, takutnya di saat kita belum sepenuhnya kembali kepada Allah, Israel yang datang duluan. Na'udzubillah. Baik. Ya Allah, Bapak Ibu, mati dekat. Ya, tadi udah yang keberapa Ustaz? Yang pertama, nanti bisa diteruskan di segmen berikut Ustazah. Ya. Kita break dulu. Baik, boleh duduk kembali Ustazah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya berkaitan dengan taubat kita agar selalu istiqomah, yaitu selalu membayangkan kematian yang mungkin kita tidak tahu waktunya, kapan waktunya, sehingga taubat itu terus bisa kita perbarui. Itulah yang dipesankan oleh guru kita Ustazah Maryamah, dan kita masih ada beberapa segmen untuk Ustazah dan guru-guru kita memberikan tausiah kepada para jamaah dan juga pemirsa. Namun di segmen berikut kami akan ada segmen ulama menjawab. Kami akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita Stop Maksiat, Segeralah Bertaubat. Dan kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Ramadan, boleh berdiri Pak Ramadan, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan, ingin bertanya kepada guru kita. Dari sepanjang pembicaraan tentang maksiat, saya ingin bertanya tentang adakah opsi-opsi yang dapat mengganti kebiasaan ahli maksiat menjadi kebiasaan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Haji Syarif Matnaji. Nah, saya pernah ketemu dengan orang yang hijrah. Saya punya kawan. Ketika saya tanya, ente sekarang udah berubah? Apa jawab beliau? Aneh capek Ustadz bikin dosa. Jadi orang bikin dosa itu capek sesungguhnya. Jauh di dalam batinnya, mereka yang melakukan dosa termasuk para koruptor, di hati nuraninya pasti merasa berkhianat sama negara. Cuma karena keinginan dunia itulah yang kemudian membuat mereka menghalalkan berbagai cara. Nah, opsi-opsi apa yang kemudian untuk kita menjadi keluar dari perbuatan kebiasaan tidak baik menjadi baik? Jemaah sekalian berbahagia, maka diingatkan di dalam Al-Quran, kalau orang yang cuman orientasinya dunia, pasti mereka akan menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa. Maka di dalam Al-Quran diceritakan ada terapinya, bagaimana kemudian engkau berubah menjadi orang baik. Itulah yang dalam ilmu tafsir namanya ada al-wa'du wal-wa'id. Ada janji dan ancaman. Ingetin, kita punya badan, pada waktunya akan mendapatkan konsekuensi kalau engkau tidak berhenti bermaksiat dan tidak segera untuk menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Bayangkan terapi dari para salafun saleh, diantaranya ada seorang yang kalau dia mau bikin dosa dia bakar lilin. Ketika kemudian lilin nyala, ditaruh telunjuknya di atasnya. Kalau dia masih kesakitan, dia berhenti dari bikin dosa. Ini baru api dunia. Maka tipsnya adalah ketika engkau sering hadir di majlis-majlis taklim, nonton Damai Indonesiaku TV1, hatimu akan dipenuhi dengan nutrisi yang menyehatkan. Kan yang bikin orang nggak peduli dengan kebaikan karena orientasinya cuma dunia. Kalau mereka ingat bahwa kehidupan itu bukan cuma di dunia, bahkan saya suka ngomong sama teman-teman di majelis, ente kudu bayangin yang paling cakep di dunia ini, bini ente itu nggak seujung kuku sama bidadari.
jangan cuman sampai demen sama bini, bagaimana berorientasi mendapatkan bidadari. Maka rumah tangga yang akan terbangun adalah rumah tangga yang selalu sakinah mawaddah warahmah, karena menghadirkan nilai-nilai agama. Istrimu akan kau ajak untuk bersama-sama ke dalam surga. Maka Al-Quran menegur, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang ngomong beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sungguhnya mereka tidak beriman. Wahai engkau yang sedang bergelimang dosa, wahai engkau yang sedang menari di atas penderitaan banyak orang, kau mungkin bisa bersembunyi dari pengetahuan manusia, tapi apakah ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah? Wahai para suami, wahai para istri, wahai para anak, dari mimbar Damai Indonesiaku kami ingin menyuarakan, berhentilah berbuat maksiat, bersegeralah untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang, yang pasti sudah teramat dekat. Semoga manfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Guru kita Haji Syarif Mataji telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang akan dijawab oleh Guru kita Ustadz Fatih Rizat. Atas nama Fatma. Assalamualaikum Ustadz, saya Fatma, izin bertanya, seringkali kita menunda taubat dengan alasan nanti kalau sudah tua baru saya serius bertaubat. Bagaimana cara menanamkan kesadaran pada diri saya bahwa kematian bisa datang kapan saja dan taubat tidak akan saya tunda lagi? Silakan Ustadz Fatih. Bu, pertanyaannya paham? Dari Fatma, yang jawab Fatih. Cocok ya Fatma, Fatih ya. Guru diam aja guru ya. Saudara yang saya muliakan, kalau pertanyaannya Ustadz, boleh tidak menunda-nunda taubat, nanti aja kalau udah tua, saya bilang boleh, asal ente tahu matinya kapan. Ibu tahu mati kapan? Ini sih bobo kamper nih. Mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Lah itu jawabannya. Lantaran kita kagak ngerti kapan kita mati, kita kudu preventif, jaga-jaga. Saudara yang saya muliakan, ada 4 ciri orang bakal celaka dunia akhirat. Kalau udah celaka, itu sial dangkalan namanya. Bapak tahu sial dangkalan enggak? Kecebur sumur, ketiban timba, 2 kali apes itu namanya. 4, salah satunya adalah nisyanuz dzunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang yang suka melupakan dosa dan maksiat masa lalunya, padahal tersimpan rapat di dalam buku pribadi Allah. Saudara yang saya muliakan, mau taubat entar dulu mau taubat entar dulu apa sebabnya? Just for fun, nikmatin dulu, enjoy your life, nikmatin hidupmu, masih muda. Yang namanya mati kagak nunggu tua. Tetangga saya umur 27 pulang ojek, nggak sakit ngapa-ngapa, mati. Kata dokter lupa nafas. Oi, Waalaikum. Kakeknya yang umur 97 tahun yang udah ngap-ngapan, Ustaz Sofyan masih hidup juga. Makanya kita kudu baik-baik. Saudara yang saya muliakan, nggak ada kepastian. Tadi saya mau melanjutkan, ya nanti kita lanjutkan karena waktunya udah habis. Intinya hati-hati, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Segeralah bertaubat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fatih Rizat, selalu menjadikan tujuan utama Allah, dan juga kita tidak tahu kapan kematian kita, kematian menjemput diri kita, maka taubat insya Allah akan terus kita lakukan. Nah, berikutnya masih ada segmen ada beberapa segmen yang nanti akan kami bacakan. Instagramnya sudah masuk, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillah kembali lagi dalam Damai Indonesiaku, dan saat ini kami berikan kesempatan untuk guru kita Ustazah Maryama memberikan tausiah kembali, memberikan jawaban. Namun kami persilakan kepada jamaah atas nama Yeni, Ibu Yeni Indrayani ya, boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saya dari Cikande berserta ibu-ibu semua, saya ingin menanyakan gimana kalau kita sudah bertobat tetapi kita melakukan hal yang seperti tidak dilakukan, seperti kita tidak melakukan sholat tetapi dalam hati kita sudah ingin bertobat, tetapi lingkungan kita mengajari kita untuk tidak bertobat. Gimana cara mengampuni dosa kita? Mohon dijawab Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, kalau kita lanjutkan materi yang tadi bahwa salah satu syarat biar kita istiqomah tetap ada dalam ketaatan adalah cari teman yang baik. Cari teman yang baik itu salah satu di antaranya, jika memang di kampung itu semua isinya orang yang selalu mendorong kita untuk jadi orang yang gak benar, kita dianjurkan untuk hijrah, keluar dari kampung itu. Kalau seandainya ternyata ketidakbenaran itu adanya di tempat kita kerja, cari kerjaan yang lain. Seandainya ketidakbaikan itu berasal dari tontonan yang sering kita saksikan, ganti tontonannya. Kalau seandainya itu berasal dari bacaan yang sering kita baca, mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan, ganti bacaannya. Ya. Terus bagaimana? Sudah taubat tapi tidak sholat. Ibu, sholat mah itu rukun Islam. Tidak akan sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak melakukan sholat. Bahkan dengan tegas Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholah. Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu terletak pada sholat. Ya, jadi jaga salat, pelihara salat, itu pun yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah di detik-detik terakhir kewafatan beliau. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasul itu berbisik dengan suara bergetar, jaga salat, jaga salat, jaga salat, karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Maryama. Nah berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Ide Riana Jisaputra. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah pelaku dosa besar bisa diampuni dosanya oleh Allah seperti pezina, pemabuk, penjudi? Apakah 100% dosa itu bisa diampuni oleh Allah? Ustadz Fatih Rizat akan menjawabnya. Silakan Ustadz. Dosa yang paling besar itu cuma satu, musyrik. Menyekutukan Allah, keluar dari ajaran agama kita, kagak bakal diampunin. Sebetulnya musyrik, murtad, keluar dari Islam, kalaupun sebelum ruh sampai tenggorokan dia taubat, pasti diampunin juga. Kesimpulannya, semua dosa Allah ampunkan sebelum ruh sampai tenggorokan. Apalagi yang di bawah itu, ya zina, ya korupsi, macam-macam. Yang penting stop maksiat, segera bertaubat. Saudara yang saya muliakan, ada satu hadis Rasulullah memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pembunuh berdarah dingin, 99 orang dibunuh saudara, tanpa belas kasih. Satu saat terketuk untuk taubat. Bertanyalah kepada seorang kiai, Kiai, saya mau taubat tapi dosa saya besar. Allah ampunin, cicing wae. Tapi dosa saya sangat besar Kiai. Allah ampunin, tenang aja. Emang dosa ente apa sih? Saya pernah bunuh 100 orang. Udah dasar PA lu. Nih bukan disuruh taubat, dimaki-maki, tuh kiai dibunuh juga. Akhirnya yang mati cepet, yang terakhir kiai. Kenapa nggak memormot masjid? Kenapa kiai tewas? Kiainya kurang profesional.
100 orang dibunuh saudara, yang terakhir adalah kiai. Satu saat dia nyesal lagi bang, sama temennya nono di sana no, ada pesantren, ada kiai, tapi jangan lu tebas lagi ya, jangan. No, orang soleh, baik dah, gua kagak bakal bunuh lagi. Saudara yang saya muliakan, baru jalan ke pesantren Pak Kiai, belum ketemu kiai, belum dibimbing taubat, tengah jalan mati saudara. 2 malaikat turun, malaikat azab siap melemparkan ke dalam neraka. Kata malaikat rahmat, ulah gitu, jangan begitu dong. Kata malaikat rahmat, Allah barusan bilang suruh masukin ke dalam sorga. Kenapa? Karena mau taubat. Kata malaikat azab, kan baru mau, kagak bisa, udah niat, kagak bisa. Akhirnya turun Allah, begini aja, begini, jangan ribut. Ukur dekatan mana tuh, ini badan ame ke pesantren atau ke rumahnya. Saudara yang saya muliakan, itu badan matinya jenazah lebih dekat kepada pesantren kiai. Akhirnya vonis terakhir masuk surga. Alhamdulillah, Masya Allah. Berikutnya masih ada sedikit waktu, saya akan berikan kesempatan Kiai Haji Syarif Mantaji untuk menjawab pertanyaan sudah masuk lewat Instagram atas nama Permasal. Assalamualaikum Kiai, bagaimana cara mengajak orang untuk bertaubat dari perbuatan maksiat? Dia pengen ngajak nih Kiai, ceritanya gimana tuh Kiai? Ya memang tugas kita, karena kita kudu punya cita-cita masuk ke dalam sebuah ayat yang Allah puji dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian untuk mereka yang mengajak kepada kebaikan. Caranya bagaimana? Maka ibda binafsik, mulai dengan dirimu, contohkan itu, dan tentunya berkata dengan yang santun. Saya yakin betul sebenarnya tugas juru dakwah itu adalah tugas yang sangat mulia dan begitu nikmat, karena akan menjadi multi level pahala. Pada saat engkau mendapati seorang yang mengikuti apa yang kau lakukan, maka engkau akan mendapatkan pahala itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan kusafa'ilihi. Tentu berat. Maka Nabi SAW diingatkan juga bahwa tugasnya cuma menyampaikan. Ente jangan paksain, tapi jangan ngaso buat ngajak kepada kebaikan, karena semua atas kehendak Allah. Apa yang kau sampaikan maka kemudian diterima di hati dan mereka melakukan, itu adalah karena perkenan dari Allah. Tugas kita menyampaikan, ajak mereka kepada kebaikan. Yang paling gampang sih kalau jadi orang kaya, ente bagi duit dia 1 juta supaya sholat tahajud, pasti sholat tahajud. Jangan kata cuman berhenti. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang kaya semuanya. Amin. Tapi hartanya yang halal, bukan dari korupsi. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru Kiai Syarif Mantaji, Ustazah Maryama, Ustaz Fatih Rizat yang telah memberikan tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai jeda Damai Indonesiaku, usai Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama narasumber kami, yaitu Tri Krisna Mukti. Beliau ada seorang ketua RW termuda. Bagaimana ceritanya? Saksikan dalam Sah bersama Koh Denis Lim. Dan akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang sembunyi ataupun terang-terangan. Ya Rabbana, kami takut murkamu, kami takut amarahmu, kami takut siksa nerakamu. Ilahana, kami juga meminta kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami,
Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin republik ini, dan bimbing mereka untuk mencintai rakyatnya. Ilahana ya Rabbana, kami mengemis mengetuk pintumu, berharap belas kasihmu, dan di puncak permintaan kami ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Engkau ridho dan kami terbebas dari segala susah. Kami berkumpul di dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.